Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lailatul Zuriyah selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum dan seluruh teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya Nailul Istiqomah, salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah filsafat umum. Filsafat Barat modern mulai berkembang sekitar tahun 1500-an di Eropa. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa arti dari kata modern adalah suatu yang baru, sekarang, kekinian, dan dapat pula diartikan sebagai kemajuan. Peralihan dari zaman abad pertengahan ke abad modern itu dilandasi karena adanya semangat anti abad pertengahan. Kenapa? Karena pada masa abad pertengahan, pada saat itu manusia tidak bisa berkembang, manusia tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia tidak bisa berpikir secara luas, dan segala sesuatu itu ditentukan oleh dogma-dogma gereja. Sedangkan pada masa abad modern, manusia bisa berkembang, manusia bisa berpikir secara luas, manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan tidak lagi berdasarkan pada dogma-dogma gereja. Pada saat ini segala sesuatu dapat dibuktikan dengan metode-metode, dengan pemikiran, dan dengan perkiraan, dan dengan segala sesuatu yang dapat diuji. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang aliran-aliran yang terdapat pada zaman filsafat barat modern. Aliran yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Apa sih aliran rasionalisme tersebut? Sebelum kita mempelajari dan membahas tentang aliran tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sih tokoh rasionalisme tersebut. Pada zaman itu, ada seseorang yang disebut sebagai Bapak Filsafat Modern yang bernama René Descartes, yang lahir di Prancis tanggal 31 Maret 1596. Untuk pembahasan tentang rasionalisme, jadi rasionalisme atau yang biasa kita sebut dengan filsafat berbasis akal adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau rasio adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, bahwa kebenaran tertinggi itu berada pada akal manusia. Jadi, inti dari aliran ini adalah bahwa suatu pengetahuan itu dapat diperoleh dengan cara berpikir dengan menggunakan akal atau rasio manusia. Lalu untuk aliran yang kedua, yaitu empirisisme. Empirisisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Berbeda halnya dengan aliran nasionalisme yang berbasis akal. Empirisisme ini mengedepankan pengalaman. Segala sesuatu ilmu pengetahuan, kebenaran-kebenaran itu didapatkan melalui adanya pengalaman. Lalu untuk aliran yang ketiga, yaitu kritisisme, atau yang biasa kita kenal dengan filsafat berbasis kritik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang mengedepankan akal atau rasio manusia, yang segala pengetahuan itu didapat melalui akal. Sedangkan empirisisme mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya didapat melalui pengalaman-pengalaman manusia. Kedua aliran tersebut sangat bertolak belakang, bukan? Oleh karena itu, muncullah aliran kritisisme pada abad ke-18. Kritisisme merupakan suatu aliran filsafat yang mencoba mendamaikan permasalahan-permasalahan antara aliran rasionalisme dengan aliran empirisisme. Baik teman-teman, kita berlanjut ke aliran yang keempat, yaitu aliran positivisme. Aliran positivisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang berasal dari Prancis Selatan. Aliran positivisme ini adalah aliran yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang berdasarkan pada pengalaman aktual fisikal, yang mana pengetahuan ini hanya bisa dihasilkan melalui penerapan teori-teori melalui metode saintifik. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa aliran positivisme ini merupakan sebuah aliran yang mengedepankan sains.
Lalu kita berlanjut ke aliran yang kelima, yaitu aliran eksistensialisme. Apa sih aliran eksistensialisme itu? Aliran eksistensialisme dalam ilmu filsafat yaitu yang menekankan ilmu atau aliran yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Manusia harus bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dan manusia harus bisa memaknai dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, atau yang keenam, yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang mengedepankan praktis daripada hanya sekedar berteori atau berpendapat saja. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan secara nyata dengan melihat akibat dan manfaatnya. Lalu, untuk menjawab soal selanjutnya tentang bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik atau di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dengan filsafat barat modern, karena di zaman filsafat modern tentunya hanya mengkaji tentang hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja. Maka, untuk dapat mengatasi hal-hal yang bersifat metafisik atau di luar nalar, bisa digunakan metode epistemologi metafisis yang dapat digunakan untuk mengkaji hal-hal yang tersebut, karena epistemologi ini membahas sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar atau tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Atau dapat dikatakan bahwa metafisis ini mempercayai adanya dimensi lain yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita ketahui. Baik teman-teman, mungkin itu pemahaman saya tentang aliran-aliran pada zaman filsafat barat modern, tentang sejarah filsafat barat modern. Lalu selanjutnya, setelah mempelajari filsafat barat modern, tentunya banyak pengalaman, banyak pelajaran yang saya dapatkan yang bisa saya terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, melalui belajar filsafat umum di kelas dan dimanapun, melalui apa yang dijelaskan dosen kepada saya dan juga teman-teman sekalian tentunya, yang pertama dapat mendorong kita semua untuk berpikir secara kritis dan bijaksana, untuk mengambil kesimpulan, untuk menyikapi segala hal dengan secara kritis dan secara bijaksana. Selanjutnya, di dalam kelas, setiap pelajaran tentunya terdapat pemikiran-pemikiran yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda, terdapat pertanyaan, saran, dan kritik yang berbeda-beda. Dari sana juga melatih saya dan tentunya teman-teman sekalian juga untuk sama-sama kita bertoleransi, belajar bertoleransi, menghargai perbedaan pendapat di antara teman-teman semuanya di dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yang saya dapatkan adalah sebagai seorang mahasiswa, tentunya melalui pembelajaran filsafat ini mengajarkan saya sebagai seorang pelajar untuk terus semangat dalam mengembangkan keilmuan ke arah yang lebih maju. Yang kita tahu, seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan adalah sangat penting bagi kehidupan kita, dan kita perlu mempelajari epistemologi karena dapat mengetahui bahwa pengetahuan merupakan kekuatan bagi manusia untuk merubah keadaan. Lalu dari aliran kritisisme kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya dapat diperoleh melalui akal saja, namun juga bisa melalui pengalaman. Melalui pengalaman-pengalaman yang kita miliki, apalagi kita sebagai seorang pelajar, kita juga masih sangat muda, pastinya masih sangat mampu untuk bisa terus mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, untuk terus mengikuti, terus belajar, mengikuti kompetisi-kompetisi yang nantinya akan menambah pengalaman kita, yang melalui pengalaman tersebut bisa menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan menambah pemahaman kita terhadap sesuatu. Dan juga yang terakhir, melalui aliran eksistensialisme, kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang manusia harus bisa mengembangkan eksistensi kita. Kita harus bisa mengembangkan diri kita harus mengetahui potensi-potensi yang kita miliki sehingga kita bisa dengan mudah mengembangkan potensi tersebut. Kita sebagai manusia juga tidak boleh mudah menyerah, dan kita juga harus senantiasa optimistik. Terutama kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu menunjukkan diri kita di kampus, kita harus mampu memperlihatkan keberadaan kita di kampus dengan cara apa? Dengan cara terus mengembangkan bakat-bakat yang kita punya, dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita punya.
tentunya dengan semangat belajar yang nantinya hal tersebut pasti dapat bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kampus, dan kita bisa menjadi orang yang berperan penting dalam kemajuan kampus dan juga kemajuan pendidikan, terutama di Indonesia. Seperti yang dikatakan Ibu Laila, bahwa jadi orang itu jangan banyak berperan, tapi banyaklah berperan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.